Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nuratul Hasanah, semester 3 Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonogiri Lumajang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali dari rangkuman yang saya simak, yaitu tentang pentingnya entrepreneurship. Nah, kalau kita baca tentang orang-orang kaya di dunia ini, kita tidaklah satupun orang kaya itu seorang karyawan. Contohnya saja, orang yang paling kaya di dunia nomor 2, dialah seorang pengusaha. Dia adalah pendiri Microsoft dan juga pengelola Microsoft. Dia itu pengusaha. Contoh sederhananya saja, di Indonesia orang-orang kaya itu adalah pengusaha, bukan seorang karyawan. Nah, teman-teman sekalian mungkin bingung. Bagi yang lulusan sarjana, S1, S2, S3, yang lulusan ekonomi, bingung mau kemana. Pasti ada kepikiran, saya mau jadi pegawai negeri saja, atau paling tidak pegawai swasta, atau wirausaha. Nah, kalau kita berpikir akan menjadi pegawai negeri, kita harus mencari peluang-peluang itu untuk menjadi pegawai negeri tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara googling, mencari informasi terkini. Apakah pemerintah membuka pegawai negeri baru, baik itu sipil ataupun yang lain, atau menjadi pegawai swasta dan sebagainya. Nah, kita akan membahas tentang entrepreneurship itu apa. Nah, entrepreneurship itu adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengendalikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Jadi, entrepreneurship itu proses menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, contoh sederhananya, misal kita mempunyai kemampuan dalam matematika. Nah, bagaimana caranya pengetahuan kita tentang ilmu matematika itu bisa dijual? Yaitu dengan cara membuka kursus-kursus atau les-les gitu. Kita mencari peluangnya dengan membuka les-les tersebut. Begitu. Nah, dilanjut dengan sebenarnya siapa sih entrepreneur itu? Nah, entrepreneur adalah orang yang mampu melihat adanya peluang ekonomi, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, itu adalah entrepreneur. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur itu tidaklah sembarangan orang yang mempunyai kriteria tersebut. Entrepreneur yang sukses itu mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri khas tersendiri
untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, berarti perlu ciri-ciri tersendiri untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, kita bertanya, apa saja sih ciri-cirinya menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama, yaitu percaya diri. Nah, menurut saya percaya diri itu penting. Pede. Karena tidak semua orang itu percaya diri, mempunyai kepercayaan diri. Tidak semua orang. Nah, yang kedua, yaitu berani mengambil resiko. Yang ketiga itu kreatif. Itu perlu juga. Yang keempat, berorientasikan pada proses dan hasil. Yang kelima, memimpin dengan baik. Yang keenam, membangun jaringan yang luas. Yang ketujuh, mengetahui hal yang banyak berkenaan dengan bisnis. Yang kedelapan, menjaga kepercayaan konsumen dengan baik. Kesembilan, bersikap efisien dalam segala tindakan. Yang kesepuluh, selalu memperluas pengetahuan yang berkenaan dengan bisnisnya. Nah, itu adalah ciri-ciri menjadi seorang entrepreneur. Karena tidak semua orang mempunyai sifat ini, yang 10 ini. Tidak semua orang. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.